tentang Islam Jamaah. Islam Jamaah ini juga sudah pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Kemudian karena dilarang mereka berubah warna, berubah baju dengan lem karing. Lem karing dilarang lagi karena bikin rusak, mungkin dirusak, diserbu oleh umat Islam. Dia mengganti nama dengan LDI. Dan itu adalah aliran sesat yang sebetulnya agak dilindungi oleh pemerintah karena pemerintah adalah politik ya. Di zaman pemilu-pemilu dulu mereka masuk Golkar dan Golkar melindunginya. Maka sekarang kita mengharapkan kalau Golkar betul-betul demi kepentingan umat, bangsa dan agama Tuhan yang Maha Esa, mestinya orang Golkar yang beragama Islam itu juga memelihara ajaran Islam dari tetapnya ajaran Islam Jamaah LDI. Untuk mengetahui imamnya itu seperti apa, itu perlu dilihat lakon-lakonnya, diantaranya ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapannya itu ketika mengadakan pengajian pun sudah sehari-hari dengan perkataan yang jorok-jorok, fabul dan sebagainya, dan itu dalam bahasanya saru. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah menegaskan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka berkata terang-terangan mengenai keburukan dari suatu ucapan kecuali orang yang dizolimi. Jadi yang berkata jorok-jorok seperti ini berarti tidak pantas sebagai imam. Sebagai orang muslim biasa saja berarti sudah melanggar surat An-Nisa ayat 148 ini. Allah tidak suka, malah dia sehari-hari, dan itu di depan jamaah. Ini imam apa kalau seperti ini? Itu satu sisi. Kemudian di dalam Islam orang itu tidak boleh menzalimi. La dororo wala diroro. Itu di dalam kaidahnya. Tidak boleh berbuat madorot baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, Nur Hasan Ubaidah ini telah menikahi wanita-wanita untuk memuaskan seksnya itu dengan menikahi wanita-wanita yang menurut Departemen Agama, penelitian Departemen Agama, wanita yang dicerai saja oleh Nur Hasan Ubaidah itu sudah 13 orang. Sedangkan saya tanyakan kepada Pak Kiai Hasyim Rifai, berapa Pak Kiai Hasyim Rifai? Bapak kan sudah 17 tahun mengikuti Nur Hasan Ubaidah. Sebenarnya berapa wanita yang diceraikan oleh Nur Hasan Ubaidah? Jawab Pak Kiai Hasyim Rifai yang di Kediri ini, wah sudah tidak bisa dihitung lagi dek. Nah, jumlahnya tidak bisa dihitung lagi wanita yang diceraikan oleh imam palsu ini, Nur Hasan Ubaidah. Istri 1, 2, 3 itu tetap, yang keempat itu ganti-ganti, dipakai sebentar, cerai, nikahin lagi yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yuhibbu kulla dzawwakin minar rijali wala kulla dzawwaqatin minan nisa. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap laki-laki yang tukang cicip-cicip, dan tidak suka kepada setiap perempuan yang tukang cicip-cicip. Apa itu maksudnya? Bukan mencicipi makanan, tetapi adalah mencicipi, yaitu menikahi seseorang, kemudian sudah dipakai, dicerai, ganti, menikahi yang lain lagi, dipakai, diceraikan lagi. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari sini seorang imam kok seorang yang tidak dicintai oleh Allah lakonnya itu, dan tidak bisa dikatakan bahwa itu membantu, tetapi justru menzolimi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya dari segi ajaran mankulnya maupun baiatnya, yang baiat itu di dalam Islam pun sebenarnya kalau toh tidak berbaiat kepada khalifah yang memang resmi pun, seperti Abdullah bin Umar tidak berbaiat kepada Ibnu Zubair, itu juga
Padahal Zubair ini sebagai khalifah yang resmi, tetapi tidak dikafirkan. Ini hanya tidak berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah di dalam LDI sekarang, itu dikafirkan. Nah, ini berarti dari berbagai segi pengkafiran terhadap umat Islam oleh LDII atau dulu namanya Islam Jamaah ini benar-benar sudah di luar ketentuan Islam. Oleh karena itu, di saat Majelis Ulama sekarang tegas, di antaranya telah memfatwakan kembali Ahmadiyah yang di Munas kedua MUI Majelis Ulama tahun 1980 zaman Pak Profesor Hamka, itu telah menegaskan Ahmadiyah itu di luar Islam dan sesat menyesatkan. Maka di Munas yang ketujuh bulan Juli tahun 2005 ini Majelis Ulama lebih menegaskan lagi bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat menyesatkan, dan pengikutnya adalah murtad. Nah, ini berarti lebih tegas lagi, walaupun kemudian Gus Dur Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdallah yang ketua jaringan Islam Liberal, Dawam Raharjo, Johan Effendi, Musdah Mulia, dan orang semacamnya, sampai Salahuddin Wahid juga ikut-ikut, walaupun pura-pura kemudian saya tidak ikut, tetapi malah nulis agar dialog, padahal Ahmadiyah untuk dialog itu sudah ditantang LPPI tetapi tidak mau. Jadi ternyata ketika Majelis Ulama memfatwakan sesatnya dan murtadnya Ahmadiyah baik Lahore maupun Qadian, maka ditentang oleh orang-orang model Gus Dur dan Ulil Absar Abdallah. Bahkan Dawam Raharjo menginginkan agar MUI dibubarkan. Ketika Ahmadiyah agar dibubarkan, Dawam Raharjo tidak terima. Tetapi ketika Majelis Ulama menjelaskan kepada umat bahwasannya Ahmadiyah itu sesat menyesatkan di luar Islam dan orangnya itu murtad, maka Dawam Raharjo justru menginginkan agar MUI dibubarkan. Ini terbalik. Maka Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin yang Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama mengatakan apa kapasitasnya Dawam Raharjo untuk membubarkan Majelis Ulama. Nah, juga Islam liberal, juga tentang sekulerisme, juga tentang pluralisme agama, artinya menyamakan semua agama, itu telah dinyatakan oleh Majelis Ulama dalam munasnya yang ketujuh di Jakarta Juli 2005 ini, bahwasannya sekulerisme, kemudian liberalisme dan pluralisme agama yang menyamakan semua agama itu adalah bertentangan dengan Islam. Maka LDII yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini mesti disamakan masalahnya dengan Ahmadiyah, yang Ahmadiyah juga mengkafirkan orang selain non-Ahmadiyah dikafirkan, sedangkan LDI atau Islam Jamaah juga mengkafirkan orang selain LDI atau Islam Jamaah. Nah, jadi dalam keadaannya sebenarnya ada kesamaan-kesamaannya. Maka mudah-mudahan LDI benar-benar dibubarkan secara praktek, bukan sekedar larangan seperti yang Jaksa Agung itu tahun 1971 kemudian ganti baju menjadi Lemkari dan kemudian menjadi LDII. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, keterangan ini mudah-mudahan bisa difahami dan kita benar-benar bisa menjaga diri kita, yaitu sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Kesesatan yang menjerumuskan kepada api neraka adalah kesesatan yang paling tinggi, itu kesesatan akidah. LDII kesesatannya bukan sekedar kesesatan menikahi itu tadi, tetapi adalah kesesatan yang menganggap bahwa Islamnya yang sah hanya keislaman mereka. Ini berarti memberikan syarat yang sangat ketat bahwasannya keislaman yang benar hanya keislaman mereka. Ini adalah
satu hal seakan-akan sebenarnya adalah mengaku bahwasanya Nur Hasan Ubaidah itu nabi baru. Pada hakikatnya adalah seperti itu. Maka haruslah kita kembalikan. Jangan sampai pengikut-pengikut itu menjadi terjerumus hanya karena kemauan syahwat perut, yaitu untuk mendapatkan harta dengan memungut 10% tiap bulan dari penghasilan tiap jamaahnya oleh Amir, dan juga syahwat seks, yaitu dengan cara menikahi orang-orang yang mau dinikahi dengan cara berganti-ganti. Bahkan hampir akhir hayatnya Nur Hasan Ubaidah itu menurut majalah Gatra, ketika menjelang matinya tahun 1982 yang mau menghadiri kampanye Golkar di lapangan Banteng, maka di Cirebon mobilnya tabrakan dan kemudian meninggal. Tetapi seminggu atau 2 minggu sebelumnya Nur Hasan Ubaidah itu baru saja jadi pengantin baru dengan wanita saja yang masih gadis kencur, umur 15 tahun dan dipilih yang dari Madura. Nah, jadi di situ polnya untuk mengikuti syahwat seksnya telah dibuktikan dengan lakon yang seperti itu dan dengan memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran dan mengkafirkan orang Muslim secara tanpa landasan. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dan umat Islam pada umumnya, serta para golongan yang mengikuti LDII ataupun aliran-aliran sesat yang modelnya mengatasnamakan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebenarnya penyelewengan yang sangat dahsyat itu, mudah-mudahan mau kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana Pak Bambang Irawan kembali kepada Islam yang benar. Amin. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama tadi kita telah menyimak dan mendengarkan kesesatan-kesesatan yang sangat fantastis dari kelompok yang bernama Islam Jamaah atau LDI ini melalui pemaparan kedua narasumber kita. Fantastis, spektakuler, dan kolosal. Insyaallah. Dan insyaallah kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kajian untuk memperdalam apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Baik, kami persilahkan kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan pertanyaannya langsung disebutkan dan untuk siapa pertanyaan itu ditujukan. Dari sini ada 1 orang, kemudian tengah ada 1 orang, dan nanti terakhir di sebelah kiri saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan, saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang Irawan. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat kuat LDII walaupun sudah dilarang, sudah diintimidasi dari sana-sini, tapi masih bisa eksis melakukan dakwah-dakwahnya sampai zaman Orde Reformasi ini? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang Irawan, apakah Ustadz mendapatkan teror dari kelompok atau pemimpin LDII ketika Ustadz keluar dari LDII? Dan yang kedua, bagaimana hubungan kekeluargaan Ustadz? Karena Ustadz bilang tadi ada di antara anak atau mungkin mertua yang masih tergabung dalam LDII. Ya, sekian, terima kasih. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ustadz Bambang Irawan. Saya ingin Ustadz tunjukkan data-data yang konkret, berapa jumlah kira-kira populasi jamaah LDII yang ada di, khususnya yang ada di Indonesia, terus sejauh mana dampak-dampak ataupun kerusakan yang telah ditimbulkan oleh gerakan ini.